Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 174. Kenshin, yang kini telah sampai di rumahnya Kaori. Ia melihat saat itu, ada begitu banyak orang. Mereka berdiri di halaman depan. Kenshin itu jadi bertanya. Dalam hati ia berkata, ada apa ya kok ramai di sini? Lantaran hal itu, Kenshin menghentikan langkahnya. Ia tak jadi masuk ke dalam. Ia menunggu saja di pintu pagar. Kenshin, yang masih memakai seragam kerja itu, dengan penampilan yang biasa, kehadirannya saat ini dilihat oleh perempuan. Perempuan itu ada di sudut kanan, yang berada tepat di depan rumahnya Kaori. Lalu ia bicara pada teman-temannya, yang ada di samping kiri dan kanan. Hei kalian, coba lihat tuh. Ada seseorang yang datang nih. Siapa itu ya? Kok hanya diam saja di situ? Apa mungkin itu seseorang yang ditunggu Kaori? Mendengar hal tersebut, mereka semua pun melihat seorang laki-laki yang dimaksud, yang sedang berdiri di dekat motor. Nampak Kenshin saat itu sedang membuka tas kerja. Rupanya ia mengambil handphone. Kenshin pun jadi tersadar jika kedua gadgetnya itu sedari tadi dalam kondisi mati. Lalu ia pun menyalakan handphonenya itu. Tiba-tiba terdengar suara. Sebuah pesan telah masuk. Terbaca sebuah nama, Ririn. Kenshin pun membacanya. Dirinya terlihat menyimak apa isinya. Temannya Kaori yang sedang memperhatikan itu. Mereka pun lalu bilang. Satu di antaranya berkata, ah kagak mungkin itu. Kalau cowok yang ditunggu Kaori, masa kesini pakai baju cleaning service? Kan mau ke acara pernikahan gitu. Itu kagak mungkin ah. Pasti bukan dia. Lihat aja handphonenya itu. Masih HP jadul gitu. Masa Kaori jalan sama cowok kayak gitu? Lalu temannya, yang bernama Fitri menyahut. Tapi coba deh kalian perhatiin. Coba lihat dia itu. Kayaknya cakep juga loh. Seumuran kita pula. Kok bisa ya dia itu mau kerja cleaning service? Mereka para cewek tersebut membicarakan Kenshin. Lalu temannya Kaori itu saling bicara lagi. Terutama yang bernama Siska, Jenny, Yesi, Vita, dan yang lainnya. Mereka bicara bercanda, membenarkan apa kata temannya. Iya sih cakep juga. Tapi masa sih Kaori cowoknya kerja cleaning service? Apa kagak ada cowok lain ngapa yang lebih kaya gitu? Siska pun menyahut, teman-teman, mungkin ini mamanya atau ayahnya Kaori saat ini sedang membutuhkan jasa cleaning service kali ya, untuk bersih-bersih rumah atau bersihin apa gitu. Kan sekarang ini banyak gitu di media sosial, bisa dipanggil online 24 jam. Kemudian salah satunya menyahut, ada benarnya juga sih itu. Mungkin itu tujuannya kali. Tapi sayang banget nih, cowok secakep itu, kok kerja cleaning service ya? Satu temannya lalu menjawab, ya kalau kamu feeling, minta kenalan aja sama dia. Entar lu carikan info kerja, yang agak baikan gitu. Gimana itu Vita? Hai. Mereka bercanda, menggoda salah satu temannya. Lalu yang disebut itu menjawab, hus, bicara apa kamu? Jangan keras-keras gitu dong. Entar cowokku jadi dengar nih. Kemudian mereka pun ada yang berkata, ya mungkin kerjaan sekarang susah Vita. Apalagi masa pandemi saat ini. Mau tak mau kerja apapun itu. Orang tak lagi mikir gengsi. Karena lagi butuh duit untuk biaya hidup sehari-hari. Sementara, di saat itu, para cowok mereka sedang ada di belakang, membicarakan soal pekerjaan. Di tengah hal itu, yang ditunggu pun datang. Sang tuan rumah pun keluar. Kaori lalu menemui teman-temannya lagi. Ia segera bicara, maaf ya semuanya, agak lama nih nunggunya, karena mamaku tadi butuh bantuan. Saat itu, waktu sudah hampir di pukul 8 malam. Lalu temannya pun menjawab, gak apa-apa Kaori, paling entar acaranya sampai jam 9. Memang ini sudah terlambat, entar tinggal minta maaf aja. Kan selesai, yang penting kita datang. Oh iya Kaori, mama atau ayah kamu lagi panggil jasa cleaning service ya? Kaori saat itu masih belum melihat Kenshin.
Ia pun lalu menjawab, "Oh iya, jasa cleaning service. Apa ya maksudnya itu? Sepertinya nggak manggil tuh. Kenapa ya kamu kok tanya gitu?" Lalu temannya itu menyahut, "Oh jadi kagak manggil ya?" Kemudian ia menjelaskan, "Terus yang di depan itu siapa ya?" Temannya menunjuk ke arah luar. Di dekat pintu pagar, Kauri pun melihatnya. Terkejutlah dirinya saat mengetahui yang dimaksud itu adalah Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya